Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Mari kita kembali belajar bersama. Sebelum belajar, anak-anak, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku, pada pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah belajar, anak-anak nanti harus bisa 1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan rumah. 2. Membuat kalimat ajakan. 3. Mengidentifikasi gerakan dalam menari. Dan 4. Mempraktekkan gerakan berayun. Agar anak-anak nanti bisa, mari anak-anak perhatikan berikut ini. Anak-anak, mari kita baca dengan suara yang nyaring bacaan ini. Lingkungan sekitar rumahku. Ini lingkungan sekitar rumahku. Rumah-rumah bersih dan rapi. Pohon rindang membuat udara sejuk. Tidak ada sampah berserakan. Orang-orang berjalan tertib. Kendaraan berjalan pelan. Anak-anak bermain dengan gembira. Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Nah, anak-anak, agar lingkungan di sekitar rumah kita itu tampak bersih dan rapi, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa melakukan dengan cara bekerja sama, yaitu diantaranya adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian bisa juga membersihkan lingkungan sekitar rumah. Kalau lingkungan rumah bersih dan rapi, kita akan dapat bermain dengan gembira. Dan pohon yang rindang membuat udara sejuk atau segar. Anak-anak, sekarang coba kalian amati kalimat berikut ini. Dari bacaan di atas terdapat kalimat, mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Ini merupakan kalimat ajakan untuk selalu menjaga lingkungan sekitar rumah. Anak-anak, yang perlu kalian ingat, kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata mari atau ayo.
Contohnya ini, mari. Apakah ini harus mari? Tidak, kita bisa juga mengganti dengan kata ayo. Nah, anak-anak, sekarang coba kita amati beberapa gambar berikut ini. Ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan kerjasama dan juga yang menunjukkan tidak kerjasama. Sekarang mana yang termasuk kerjasama dan kegiatan apa yang dilakukan mereka? Nah, yang pertama ini adalah kegiatan mencabut rumput. Di sini ada tanaman. Biar tanamannya tumbuh, maka rumput yang tidak berguna harus dicabut. Kemudian ini adalah gambar seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Kemudian ini adalah anak-anak yang sedang bekerja sama membersihkan sampah. Kemudian gambar selanjutnya, seorang anak yang sedang melihat sungai yang kotor. Dan yang terakhir adalah menasehati teman yang sedang mencoret-coret dinding. Nah, anak-anak, dari kegiatan-kegiatan ini, manakah yang termasuk kegiatan bekerja sama? Yaitu gambar anak yang sedang bekerja sama mencabut rumput, kemudian anak-anak yang sedang membersihkan sampah, dan menasihati teman yang sedang mencoret-coret dinding. Ini termasuk kerja sama. Selain termasuk kerja sama, gambar-gambar 3 ini mencabut rumput, membersihkan sampah, dan menasihati teman yang sedang mencoret dinding termasuk kegiatan cinta lingkungan. Anak-anak, kegiatan untuk membersihkan lingkungan itu bermacam-macam. Dan gerakan-gerakan yang dilakukan bisa kita buat menjadi sebuah tarian. Contohnya adalah ini. Ini adalah gerakan seseorang yang sedang menyapu. Gerakan menyapu, gerakannya seperti ini, kemudian ditarik ke sini. Diulangi lagi ke sini, ditarik ke sini. Nah, kemudian ini, lihat gambarnya. Ini adalah gerakan
membuang sampah dari sini ke sini. Kemudian gambar ini adalah gerakan mengambil sampah. Lalu ini gerak mengelap kaca. Ini adalah gerakan memetik ranting. Dan yang terakhir, gerak menyiram tanaman. Gerakan-gerakan ini bisa digabungkan menjadi sebuah tarian. Anak-anak, di hari yang cerah, Beni pergi ke rumah Udin. Beni mengajak Udin berjalan-jalan. Mari kita baca percakapan Beni dan Udin. Hei Beni, maksud saya, hei Udin. Hei Beni, mari masuk. Terima kasih Udin. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku baru saja selesai menyiram pohon. Ayo lihat pohonku ini. Wah, subur sekali pohonmu. Pohonmu membuat lingkungan sejuk. Mari kita berjalan-jalan mengitari lingkungan. Ide yang bagus. Berjalan membuat kaki kita kuat. Kaki melangkah berayun dengan tegap. Ayo kita ajak teman-teman yang lain. Anak-anak, dari percakapan ini dapat kita temukan kalimat ajakan. Ingat, kalimat ajakan dimulai dengan kata ajakan ayo atau mari. Sekarang kita cari mana yang merupakan kalimat ajakan. Tepat sekali, mari masuk. Lalu, ayo lihat pohon ini. Kemudian, mari kita berjalan-jalan mengitari lingkungan. Dan yang terakhir, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Inilah kalimat ajakan yang terdapat dalam percakapan Beni dan Udin. Ketika Beni mendatangi rumah teman-temannya, ia mengajak mereka berjalan-jalan di lingkungan sekitar. Apa yang dikatakan Beni pada teman-temannya? Contoh yang dikatakan Beni kepada Siti adalah, mari kita jalan-jalan di lingkungan sekitar, Siti. Nah, ini adalah kalimat ajakan yang dikatakan Beni kepada Siti. Coba kalian latihan sendiri untuk mengatakan kepada Dayu, kepada Lani, dan kepada Edo. Anak-anak, ketika pohon itu tertiup angin, pohon-pohon akan bergerak. Dan gerakan pohon itu berbeda-beda. Ada yang gerakannya seperti ini, pohon yang mendongak ke atas. Ada yang seperti ini, tetap tegak. Seperti ini, berayun ke kiri. Seperti ini, berayun ke kanan. Kemudian ini, pohonnya bergerak menunduk. Nah, anak-anak, gerakan pohon ini bisa kita praktekkan
dilibatkan dalam kegiatan olahraga. Mari kita amati gerakan yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya dalam menirukan gerakan pohon. Gerakan mendongak dimulai dengan kedua tangan menjulur ke depan. Kemudian ayun ke atas sampai ke belakang seperti ini. Kepala mendongak menatap langit, kepalanya menatap langit. Lalu kembali ke posisi awal, kembali lagi ke posisi semula seperti ini. Lalu ini gerakan menirukan pohon menunduk. Kedua tangan menjulur ke depan seperti ini. Kemudian ayunkan sampai menyentuh mata kaki seperti ini. Diayun menyentuh mata kaki. Kepala tertunduk melihat tanah. Kepalanya kemudian menunduk melihat tanah. Lalu kembali ke posisi awal, kembali lagi ke posisi seperti ini. Kemudian gerak menirukan pohon berayun ke kiri. Posisinya adalah kedua tangan menjulur ke atas, kedua tangannya dijulurkan ke atas. Kemudian ayunkan ke kiri, diayun ke arah kiri, artinya ke arah tangan kiri. Kemudian kembali ke posisi semula. Seperti ini, kembali ke posisi awal. Yang ini terakhir adalah gerakan menirukan pohon diayun ke kanan. Kedua tangan menjulur ke atas seperti tadi, ayun ke kanan, kemudian diayunkan ke kanan, ayun ke posisi semula, kemudian kembali ke posisi awal. Anak-anak, selain gerakan mengayunkan tangan dan badan seperti ini, kita juga bisa melakukan gerakan mengayun kaki sambil berbaring. Anak-anak, ketika kita melakukan gerakan ini, kalian harus menggunakan matras. Lihat, ini adalah gerakan mengayun kaki. Posisi awal berdiri, kemudian ini diayun ke samping, dan ini kaki diayun ke depan. Kemudian kalau gerakan tidur, berbaring, kemudian kedua kaki diayun ke samping, yang kaki kanan diayun ke samping kanan, yang kaki kiri diayun ke samping kiri. Kemudian ini gerakan seperti ini, tidur telentang, kakinya digerakkan ke atas, yang satu lurus. Kemudian ini gerakan juga ke atas ke bawah seperti ini. Itulah gerakan mengayun tangan dan kaki. Gerakan ini membuat tubuh menjadi lentur dan kuat, sehingga membuat badan menjadi sehat. Anak-anak bisa
melakukannya di rumah dengan bimbingan ayah atau ibu. Anak-anak, itulah materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugasnya hari ini, yang pertama, kerjakan LKS halaman 31 nomor 1 sampai 5. Dan yang kedua, kerjakan LKS halaman 34 nomor 1 sampai 5. Pelajaran Bu Ani akhiri sampai di sini. Sebelumnya Bu Ani berpesan anak-anak tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa anak-anak harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan badan. Sering-sering cuci tangan dan jika keluar rumah jangan lupa pakai masker. Bu Ani akhiri sampai sini. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.